Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ajeng Septianingrum, jurusan Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait pengambilan keputusan taktis usaha mikro kecil menengah produksi kacang sangrai Bapak Dwi. Permasalahan atau fenomena yang ditemukan setelah saya melakukan observasi dengan Bapak Dwi yaitu Bapak Dwi mengalami permasalahan terkait pemilihan bahan baku kacang sangrai. Pemilihan bahan baku sangat menentukan keuntungan yang diperoleh Bapak Dwi. Bahan baku kacang sangrai bisa menggunakan dari bahan baku kacang basah dan bisa langsung dari bahan baku kacang kering. Harga dari bahan baku kacang basah 7.000 per kilo, sedangkan harga bahan baku dari kacang kering 14.000 per kilo. Dengan jumlah modal yang sama dikeluarkan Bapak Dwi dalam pembelian bahan baku kacang akan menghasilkan kuantitas dan kualitas kacang yang berbeda. Di sini Bapak Dwi meneruskan penggunaan bahan baku kacang kering dalam pembuatan produk kacang sangrainya. Dengan memilih bahan baku kacang kering, menurut beliau hanya membutuhkan waktu 2 hari dalam proses pembuatan dan penyusutan pada proses saat dijemur sampai disangrai tidak terlalu banyak, sekitar 10%, dan tidak memerlukan tenaga yang banyak serta bahan baku kacang kering mudah didapat. Namun harga bahan baku kacang kering lebih mahal daripada bahan baku kacang basah. Sebenarnya Bapak Dwi dapat mengganti penggunaan bahan baku dari kacang kering dengan menggunakan bahan baku dari kacang basah agar mendapatkan bahan baku yang lebih murah, tetapi beliau tidak melakukannya karena bahan baku kacang basah sulit didapat, hanya ada ketika musim panen kacang dan mengalami penyusutan yang banyak dari proses dijemur sampai disangrai yaitu sekitar 65%. Penyelesaian dari bahan baku kacang basah. Di sini Bapak Dwi mengeluarkan modal sejumlah 700.000 mendapatkan kacang basah 100 kilo. Harga bahan baku kacang basah di pasaran 7.000 per kilo. Penyusutan dalam proses pembuatan produk. Kacang basah dicuci lalu dijemur 4-5 hari, terjadi penyusutan 100 kilo menjadi 50 kilo. Setelah itu kacang disortir atau dipilih yang layak goreng, terjadi penyusutan sekitar 10% menjadi 5 kilo. Kemudian kacang siap disangrai sebanyak 45 kilo. Setelah itu mengalami penyusutan lagi sekitar 5% pada saat disangrai, yaitu menjadi 2,25 kilo. Jadi, hasil kacang sangrai sudah siap dipasarkan sebanyak 42,75 kilo. Di sini Bapak Dwi menjual produknya dengan harga 26.000 per kilo. Jadi nilai jual kacang sangrai yaitu Rp1.111.500. Penyelesaian dari bahan baku kacang kering. Di sini Bapak Dwi mengeluarkan modal yang sama dalam pembelian bahan baku kacang basah dan maupun kacang kering sejumlah 700.000. Dengan modal 700.000 ini mendapatkan kacang kering 50 kilo. Harga bahan baku kacang kering di pasaran 14.000 per kilo. Penyusutan dalam proses pembuatan produk. Kacang kering 50 kilo tadi dicuci, dijemur, dan disortir layak goreng membutuhkan waktu 1 hari. Dan terjadi penyusutan disortir 5% dari 50 kilo menjadi 2,5 kilo. Kemudian kacang siap disangrai sebanyak 47,5 kilo. Terjadi lagi penyusutan pada saat disangrai sekitar 5% menjadi 2,375 kilo. Jadi kacang yang siap dijual sebanyak 45,125 kilo. Di sini Bapak Dwi juga menjualnya dengan 26.000 per kilo. Jadi nilai jual kacang sangrai yaitu Rp1.173.250.000. Biaya produksi dari bahan baku kacang basah sekali goreng. Yang pertama, bahan bakar kayu 20.000, listrik 10.000, plastik 5.000, dan tenaga 250.000. Di sini proses pembuatannya 5 hari dan upah per harinya 50.000. Jadinya 50.000 dikali 5 hari sama dengan 250.000. Jadi seluruh total biaya produksi dari bahan baku kacang basah sekali goreng yaitu Rp285.000. Kemudian biaya produksi dari bahan baku kacang kering sekali goreng sama dengan bahan baku kacang basah tadi. Yang membedakan adalah tenaganya karena lama proses pembuatannya 2 hari. Jadi 50.000 dikali 2 hari sama dengan 100.000. Total biaya produksi bahan baku kacang kering sekali goreng yaitu 135.000.
Perbandingannya, untuk meneruskan penggunaan dari bahan baku dari kacang kering atau mengganti penggunaan dari bahan baku kacang basah. Di sini modal 700.000 mendapatkan kacang basah 100 kg menjadi kacang sangrai siap jual 42,75 kg, sedangkan kacang kering dengan modal 700.000 mendapatkan 50 kg menjadi kacang sangrai siap jual 45,125 kg. Di sini kacang kering penyusutannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kacang basah dan nilai jual kacang kering lebih tinggi daripada nilai jual kacang basah. Kemudian nilai jual kacang sangrai setelah dikurangi biaya produksi dari bahan baku kacang basah menjadi 826.500, sedangkan nilai jual kacang sangrai setelah dikurangi biaya produksi dari bahan baku kacang kering 1.308.250 rupiah. Di sini nilai jual kacang sangrai walaupun setelah dikurangi biaya produksi bahan baku kacang kering lebih tinggi daripada dari bahan baku kacang basah. Setelah itu laba yang diperolehnya juga lebih tinggi daripada kacang basah. Di sini kacang kering 338.250 rupiah dibanding 126.500 rupiah. Kesimpulannya, jadi di sini Bapak Dwi harusnya meneruskan penggunaan dengan menggunakan bahan baku kacang kering dalam proses pembuatan kacang sangrainya, karena di sini yang pertama, dengan modal awal yang sama, proses produksi lebih cepat dari bahan baku kacang kering daripada kacang basah. Yang kedua, dengan modal awal yang sama, penyusutan produksi dari bahan baku kacang kering lebih sedikit daripada bahan baku kacang basah. Yang ketiga, dengan modal awal yang sama, keuntungan dari bahan baku kacang kering lebih besar daripada bahan baku kacang basah. Yang keempat, biaya produksi dari bahan baku kacang basah lebih besar daripada bahan kacang kering. Dengan begitu, sebaiknya Bapak Dwi meneruskan penggunaan bahan baku dari kacang kering dikarenakan nilai jual produk lebih tinggi, laba lebih besar, dan menghemat waktu serta tenaga. Ini dokumentasinya, wawancara dengan pemilik usaha Bapak Dwi, bahan bakunya, penjemurannya, penyortirannya, kacang disangrai, dan kemasan 5 kg siap jual. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.